Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala mana? Kitabus Syiyam. Kitab menerangkan tentang puasa. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita bulan puasa dalam sehat, dalam taat. Mudah-mudahan tinggal berapa bulan lagi? 2 bulan lagi. Mudah-mudahan sehat. Ya Allah, ketemu Ramadan nikmat. Bisa qiyamul lail, bisa tadarus Al-Qur'an lagi, bisa sedekah. Semuanya argonya nambah. Pahalanya besar. Begitulah sifat orang sholihin yang dia di humum, yang jadi pikirannya dia kapan ketemu amalan baik, kapan ketemu waktu yang baik, kapan bisa duduk sama orang baik, begitu. Jadi nggak pikirin tuh besok makan apa, beras ada apa enggak, begitu ya. Tabungan saldo tinggal berapa, tuh anak udah bayaran apa belum, dia nggak pikirin, dia nggak jadi pikiran itu. Mau jalan-jalan kemana begitu, dia nggak pikirin. Tahun ini targetnya udah berapa orang yang apa namanya saldonya nambah gitu, enggak. Umumnya dia, gue kira-kira dapat Ramadan lagi apa enggak ya, begitu ya. Tahun kemarin Ramadan khatamnya sekian, berarti ini harus sekian, begitu umumnya begitu. Wa syaraitu wujubus syiyam thalathatu asya'a. Syarat wajibnya puasa, berarti kalau syarat wajibnya puasa, kalau memenuhi syarat ini berarti tuh orang kudu wajib puasa. Yang pertama al-islamu, Islam. Kalau dia belum muslim ya nggak wajib, begitu ya, nggak wajib. Oh berarti enak dong nggak wajib. Iya, tapi ntar dosanya 2 kali. Dosa ninggalin puasa, dosa ninggalin Islam. Paham tuh ya? Jangan dikira enak agak puasa, agak enak. Dosanya 2 kali. Wal bulughu baligh. Kalau belum balik nggak wajib. Tapi kapan bisa orang balik itu langsung puasanya full, puasanya bagus? Kalau dari sebelum balik udah belajar puasa. Begitu kan? Kapan tuh anak wajib sholat? Saat balik. Tapi dari mulai 10 tahun kalau dia nggak sholat boleh dipukul. Lah 10 tahun kan udah balik apa belum? Belum. Tapi bagaimana mau 10 tahun sholatnya cakep kalau nggak dari 7 tahun? Nanti nah 7 tahun katanya kan disuruh, berarti sebelum dari 7 tahun. Tahapannya begitu tuh. Jadi 7 tahun itu udah nilai sholatnya, udah nilai, bukan ngajarin, udah nilai, udah monten. Tahu tuh monten nggak itu? Apa bagusnya 7, apa 8, apa 9 ini nilai sholatnya. Bacaannya udah bisa apa belum, doa kunutnya udah bisa, tahiyat akhir, tahiyat awal perbedaannya bagaimana? Paham nggak? Kira-kira udah nambah bom? Apa kuliah kulhu mulu? Apa inna atau inna kulhu mulu? Udah inna atau inna kulhu lagi. Bukan, itu 7 tahun diponten. Berarti kan sebelum 7 tahun udah nanti ajarin dia sholatnya gimana, cara rukuk gimana. Paham deh? Jadi cakep, ntar 10 tahun pantas kalau dia sholat, nggak sholat dipukul. Karena apa? 7 tahunnya udah diponten. Paham deh? Nah kalau misalnya dari 7 tahun, dari sebelumnya nggak pernah diajarin sholat, nggak pernah diponten juga di umur 7 tahun. Nah umur 10 tahun kata agama kalau dia sholat ninggalin boleh dipukul. Ya dipukul mulu deh. Kalau kagak pernah diajarin sama babanya. Paham deh? Nah sholat itu ru'yah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu telah melihatku sholat. Magomnya ru'yah. Jadi nggak usah pakai teori dulu. Udah diriin dia di samping ente sholat samping.
Tadi kalian lihat, oh rukuk begini, oh tidak begini, oh baca Fatihah dulu, begitu. Kalau ente nyuruhnya sambil ente megang remote TV kagak bisa ketemu, paham tuh? Ente nyuruh anak sholat, entenya sambil mabar nggak bisa. Mobile Legend nggak bisa, paham tuh ya? Ente ajarin anak kencing berdiri, dia bisa kencing apa? Lari. Ente ajarin anak 10 perkara, wajar dah kalau nggak sampai 10, minimal 7. Nanti yang diajarinnya 2, pengen anak dapatnya 10 ya susah. Benar apa benar? Kalau ente pengen dapatnya dia 10, ente harus ajarinnya 15 minimal tuh. Maksudnya apa? Kalau pengen dapat yang tinggi, ente-nya harus lebih tinggi usahanya, begitu. Hanya orang-orang tertentu aja yang babanya maling, anaknya yang soleh, begitu. Ya, tentu aja. Bisa jadi Allah lagi ngutus hidayah lewat anaknya agar dia soleh, akhirnya dia jadi dapat hidayah lewat anaknya, bisa jadi. Tapi selain urusan kayak begituan, biasanya babanya ninggalin sholat, anaknya lebih-lebih. Bener apa bener? Babanya kagak bisa ngaji, kagak doyan ngaji, anaknya lebih-lebih. Paham tuh? Jadi semua tergantung daripada orang tua. Jadi benar-benar dah, kalau mau sekalian, maksudnya ajarin dia, ajak dia usaha, begitu ya. Doa ada, usaha juga ada. Perhatiin, udah baca apa ya sekarang? Pulang dari ngaji nih, halaman berapa ya? Kok masih halaman 30? Berarti hari ini nggak nambah dong. Begitu. Jangan cuma tanya ikronya, halamannya terus bacaannya bagaimana tadi? Gitu ya. Sampai kayak begitu. Hafalannya udah surat apa ya? Suruh baca depan ente. Begitu. Jadi nggak lepas tangan gitu dari guru, udah begitu aja. Enggak. Terus jadi dia merasa dimonitori sama orang tuanya, sehingga ada tempat ternyaman yaitu sama orang tua. Ada tempat bicara yang paling enak sama orang tua. Kalau nggak pernah duduk sama anak, curhat itu anaknya atau cerita, ntar akhirnya dia nyari tempat curhat yang lain. Iya, kalau dimasukinnya nasihat, kalau masukinnya yang buruk bagaimana? Nah, jadikan rumah base camp yang terbaik buat dia. Jadikan ente sebagai orang tua teman terbaik buat dia, sehingga dia nggak cari lagi. Makanya orang soleh dulu sebelum nyebutin nama guru-gurunya, dia belajar kepada ayahnya sendiri, gitu kan? Ente lihat kan hadir Solo kan? Siapa gurunya Habib Ali Habsyi? Yang pertama ayah handanya, baru Habib Abu Bakar Al-Attas, baru guru-gurunya yang lain. Begitu. Siapa gurunya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Syahab? Ayahnya Habib Muhammad Syahab. Habib Muhammad Syahab, ayahnya Habib Ali bin Syahab. Siapa gurunya Habib Salim bin Abdul Syatri? Ayahnya sendiri Habib Abdullah Syatri. Baru disebutin tuh Syekh ini, Habib ini, Habib. Begitu. Jadi peranan orang tua itu bukan hanya sebatas pemberi nafkah, tapi guru terbaik, teman terbaik, begitu ya. Jadi ente harus ciptain tuh kayak begitu. Wal bulugu wal aqlu, berakal. Wal gudratu ala shaum, mampu untuk puasa. Kalau dia mampu, sehat, begitu ya, sehat lahir batin, begitu. Ada orang badannya sehat tapi emang ada kerusakan dalam otaknya, begitu ya, akhirnya dia nggak mampu, begitu ya. Karena memang ini harus sama seiring badan ame akal tadi ya.
al-gudratu ala shaum, baik gudrahnya secara fisik, hissi ataupun syar'i. Hissi itu ya dia sehat, gitu ya, lahir sehat nih, lahiriah dia sehat, dia kagak punya penyakit. Kan ada batas umur yang harus minum obat setiap berapa jam sekali, dan sebelum minum obat dia kudu makan, begitu ya. Berarti dia nggak sehat, dalam arti dia nggak mampu untuk berpuasa. Ada lagi nggak mampu dia dalam syariat, berarti haid, nifas, ya, perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Kalau laki ada nifas nggak? Laki ada yang haid nggak? Oh, jadi nggak ada uzur tuh orang laki makan di warteg tengah hari puasa, gitu ya. Nah kalau perempuan kan masih bisa, barangkali dia haid kali, gitu ya. Nah, orang laki nggak bisa. Wa faraidus shaum arba'atu asya'a an-niyah. Yang pertama niat, terus kemudian yang kedua al-imsak anil akli wa syurb. Niat bil qalb, niat itu kudu di dalam hati, talafatnya berlafat hukumnya sunnah. Niat itu harus di awal waktunya. Awal waktunya salat takbiratul ihram, maka harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Awal fardunya wudu membasuh muka, maka berbarengan dengan basuh muka. Awalnya orang haji adalah mikot. Nah, itulah waktunya niat haji, itulah waktunya niat umroh di tempat mikot tadi. Nah sekarang puasa awalnya kapan? Subuh, azan subuh, awal waktu subuh, lah susah. Lah bisa jadi lagi molor, ya nggak? Bisa lagi di jalan, lagi fokus sama kendaraan. Untuk niat fokus di awal puasa, yaitu awal masuk waktu subuh, susah. Makanya khusus niat di puasa bukan di awal waktunya, tapi kudu nginep mulai dari maghrib sampai malah justru sebelum masuknya waktu subuh. Makanya niatnya bukan nawaitu asumu, beda ame usolli, harusnya asumu. Nawaitu fardul wudu, nawaitu fardus shaum, nggak ada nawaitu fardus shaum. Namanya apa? Nawaitu sauma ghadin, saya puasa esok hari, kudu besok. Emang kalau pas banget kagak bisa, malah nggak sah niatnya. Emang kudu nginep. Makanya kalau di Hadramut itu dari mulai habis buka nih, udah makan, selain baca doa dia niat bareng-bareng, nawaitu shauma ghadin anadai fardhi syahri ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala. Habis sholat maghrib diniat lagi nawaitu shauma, habis sholat isya diniat lagi, ntar habis witir diniat lagi, begitu ya. Emang benar-benar kuatin niat tuh. Ntar dia mau tidur niat lagi, ntar mau sahur dia niat lagi, pas masuk imsak dia niat lagi, supaya menguatkan. Orang kalau semakin disebut-sebut semakin kuat gitu. Gue kuat nih, gue bisa nih, gue bisa. Makanya kalau motivator tuh ngasih tahu begitu, gue bisa ntar begitu ya. Gue nggak bisa terus-terusan, nggak bakal bisa, benar ya gitu. Makanya kalau ada istilahnya, lu mau ini, lu salawatin aja dulu. Lu salawatin kan berarti ngebayang-bayang gitu, benar nggak? Berarti sering nyebut nggak? Sering nyebut. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, siapa orang yang cinta dengan sesuatu pasti dia sering nyebut sesuatu itu. Mudah-mudahan kecintaan kita Nabi Muhammad, kecintaan kita para aulia wassalihin, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama kaum sholihin, bersama Habib Ali bin Hasan, bersama Habib
habaib para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala diniyah wa alaikum salih jami' asyamil khair dunya wal akhirah wa ala man salafna sallallahu alaihi wasallam khususan ila al habib Abdul Qadir bil Faqih wal habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa darajatihim fil jannah kathar ma dha'if hasanatihim wa yahfazna bihim wa bihim wa yu'id alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah wa ala man tasaddaqa fi hadzal wa salla sabiqan wa lahiqan anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaghfir lana wa lahum bil afiyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna fatub alaina tauba daghsil li kulli hauba wasur بالمصطفى الرسول نضى بكل سولي صلى عليه عبد الحمد وآله وصحبه عدد التصصب والحمد في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك